Apa itu qalbu? There are two meanings of qalb. Ada dua makna qalbu. Qalbu yang pertama, qalbu secara fisik, jismani. Ini hadisnya. Hadis sudah populer ini di kalangan umat Islam. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh, di dalam badan ada segumpal daging. Kalau bagus, baik itu gumpalan daging, bagus pula jasad seluruhnya. Kalau rusak itu gumpalan daging, rusak pula jasad seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Gumpalan daging itu disebut qalbu. Di bahasa Indonesia, apa arti qalbu? Orang menyebutnya hati. Lihat gambar anatomi ini. Mana yang disebut hati? Inilah hati. Liver. Adanya di dada sebelah kanan bagian bawah, persis di belakang tulang iga yang terakhir. Itu adalah hati, liver. Apa tugasnya? Darah dari jantung disaring. Zat partikel bebas, racun, virus, kuman itu difilter. Dan ada orang yang sudah rusak, dia punya liver, mengalami sirosis, dia punya liver membengkak dan mengeras. Dan hati, bahasa Arabnya apa hati? Hati bahasa Arabnya adalah kibdu. Kaf, ba, dal. Kibdu. Kalau di Mesir disebutnya kibdah, diberikan gender feminin. Kibdah. Orang-orang keturunan Yaman, Arab Yaman yang sudah di Indonesia menyebutnya kabid. Nggak apa-apa, yang penting ada kaf, ba, dal, kabid, kibid. Jadi yang selama ini menerjemahkan qalbu, hati, keliru. Justru dalam bahasa Arab, hati itu kibid, bukan qalbu. Qalbu itu apa? Pergilah ke Arab sana, tanya sama orang Arab. Qalbu itu jantung. Salah lagi kita. Ya. Jadi banyak istilah-istilah bahasa Arab yang populer terserap masuk ke bahasa Indonesia, tapi maknanya keliru. Saya kasih contoh istilah bahasa Indonesia yang sudah populer. Apa bacanya ini? Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Min itu artinya dari atau bagian dari, part of. Al-aidin orang-orang yang kembali, orang-orang yang kembali ke jalan Tuhan, bertobat, repentant. Faizin itu artinya beruntung, sukses. Sudah digembleng 1 bulan Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, siang puasa, malam qiyamul lail. Wajar dong setelah Ramadan diberi ucapan minal aidin wal faizin. Semoga Anda bagian dari orang-orang yang kembali ke jalan Tuhan dan sukses. Semoga Anda termasuk orang yang kembali ke jalan Allah dan beruntung. Itu artinya. Tapi di Indonesia apa artinya? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari mana tuh arti? Itu gara-gara lagunya Bimbo. Siapa yang ingat lagunya Bimbo? Coba nyanyikan. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya bertambah miskin. Salah sendiri jadi rakyat mulus. Jadi loh anggota DPR. Bohong aja dibayar. Oke. Jadi kalau ada yang menerjemahkan qalbu itu adalah hati, kita bilang minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Qalbu itu bukan hati, qalbu itu jantung. Saya sekolah belajar bahasa Arab di Universitas Ibnu Saud. Itu universitas miliknya Arab Saudi. Dan saya sering ke Arab Saudi.
Saya berhaji sudah 17 kali, umroh sudah ratusan kali, karena jadi pembimbing gratis guru. Kalau di sana jumpa anak-anak sekolah, kamu sekolah di mana? Anak-anak sekolah. Tetaplah biologi. Kamu belajar Pak biologi? Dia bilang iya. Saya bilang, kutub biologi. Coba saya lihat buku biologi kamu. Sini. Begitu saya buka, saya foto. At-tarkib ad-dakhili lil qalb. At-tarkib structure. Ad-dakhili internal lil qalb of qalb. Susunan bagian dalam dari kolbu. Jadi memang di bahasa Arab itu kolbu jantung, bukan hati. Kenapa kita menyebut kolbu itu jadi hati? Minallah ini. Wikipedia ada yang Arabic Wikipedia. Kolbun huwa abdun adhiyun mujawwad. Kolbun is the organic body, is an organ adhiyun yang banyak mengandung otot, ya, banyak mengandung muscular. Ini mujawwad, di bagian dalamnya itu ada ruangan. Ya. Tugasnya dia memompa darah. Kalau hati, ini hati, liver. Ada orang kecelakaan, kena tusuk sampai tembus ke dalam, kena kolbunya, kena jantungnya, bocor, robek. Oleh dokter dibelek, dibengkek, dikuatkan. Inilah kolbu yang rusak. Nah, pembuluh darahnya sudah disambung ke pipa supaya tidak terbuang. Dan ini digunting, potong yang ke hati, ditarik keluar. Persis montir mobil sedang nyambut karburator. Lalu diperiksa kolbunya, mana yang robek. Kalau ini bekas potongan tadi, nah yang robek di sini ada bocor. Kalau ditarik warnanya hitam. Sebentar dia tarik, hitam di sini, bocor. Ah itu tuh robek. Terus gimana kalau sudah robek? Ditisik, dijahit kiri kanan. Karena dia cubles, tak pakai bandalan. Lalu dipasang lagi, masukkan ke dalam dada, sambung lagi pipa-pipanya, dikasih sentakan strum listrik, blok, aktif lagi. Coba semuanya, angkat tangan kanannya, letakkan di tengah dada, geser ke kiri dikit, coba rasakan. Gimana? Masih bunyi berdetak? Betul. Siapa tahu ada yang nggak berdetak lagi. Tidak sudah, jantungnya udah nggak bergerak, tapi kok masih orangnya bisa datang ke sini? Berarti itu zombie. Oke, baik. Yuk kita pegang lagi. Rasakan betul. Kalau perlu merem matanya. Betul, terasa. Sudah terasa, dirasakan, cari posisinya geser. Nah, yang sudah terasa, ikuti saya. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih terus memelihara, merawat kolbu kami, jantung kami. Terima kasih ya Allah. Bahkan di saat aku lupa, aku tidak peduli, Engkau tetap peduli mengurus dan merawat kolbuku. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ini aja berfungsi bersyukur. Oke, inilah kolbu secara fisik. Pusatnya ruh, intinya ruh, pusatnya jiwa, itu disebut kolbu. Dijelaskan dalam hadis Nabi, sesungguhnya orang beriman itu, kalau dia berbuat jahat, berbuat dusta, akan terbentuk bercak hitam.
black spot. Ketika seseorang melakukan doing sinful action, maka dia muncul black spots, bintik hitam, bercak hitam. Makin banyak kejahatannya, makin banyak bercak hitam, seluruh kolbunya menghitam. Saya tanya pada dokter bedah jantung, "Dok, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi jantungnya, dan ternyata orang itu penjahat, pembunuh, perampok? Sering. Apa warna jantung, warna kolbu orang jahat? Hitam kan?" Dokter bilang, sejak saya jadi dokter, saya tidak pernah lihat jantung hitam. Kolbu itu merah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi, orang jahat kolbunya hitam? Yang dimaksud kolbu menghitam karena kejahatan bukan kolbu fisik, tapi kolbu yang spiritual, kolbu yang rohani, yang bahasa Indonesianya hati nurani. Cuma karena dianggap kepanjangan, orang Indonesia suka menyingkat hati nurani, disebut hati saja. Padahal hati itu liver sebelah kanan, lain. Ini hati nurani, pusatnya roh. Di dalam kolbu ini ada iman. Di dalam pusatnya jiwa ada kejujuran, ada integriti, ada semangat, ada cinta kasih. Maka mulai sekarang jangan disingkat-singkat, sebut lengkap hati nurani. Apalagi disingkat jadi Hanura. Nggak usah, udah kalah melulu lagi. Saya mau tanya, di sini ada orang Jawa nggak? Banyak. Orang Sunda? Banyak. Saya tes. Pusatnya roh, intinya roh, pusatnya jiwa. Yang di dalamnya ada iman, ada cinta kasih, ada kejujuran, ada kesetiaan. Bahasa Arab menyebutnya kolbu, bahasa Indonesia menyebutnya hati nurani. Bahasa Jawanya apa? Ayo. Bahasa Sundanya apa? Orang Jawa, orang Sunda menyebutnya manah. Ing dalam manah kulo. Dari bahasa Sanskerta, manas. Dari Sanskrit. Quran menyebutnya lub. Lub jamaknya albab. Kalau diberi alif lam ma'rifah, albab menjadi al-albab. Lub inti, core, kernel, sentrum. Itu makna lub. Jamaknya albab. Itu. Bahasa Inggris menyebutnya heart. Heart bukannya jantung. Lihat aja Merriam-Webster Dictionary. Ada yang disebut physical heart, a hollow muscular organ, organ tubuh yang berongga, ada ruang di dalamnya, muscular, banyak muscle, otot, maintains the circulation of the blood. Maka heart secara fisik jantung, tetapi ada heart secara spiritual, one's innermost character, bagian terdalam dari karakter. Sumbernya kepribadian, kecerdasan, minat, perasaan, emosi, dan moral. Jadi, ruh kita, jiwa kita, pusatnya ruh adalah kolbu. Di situ ada iman, ada kejujuran, ada cinta kasih. Basar tubuh kita, pusatnya tubuh adalah kolbu. Kolbu secara tubuh, jantung. Kolbu secara ruh, hati nurani. Ketika ruh ditiupkan masuk ke dalam tubuh, maka pusatnya ruh dengan pusatnya tubuh menjadi satu. Di situ jantung, di situ juga hati nurani. Di situ kolbu physically, dan di situ juga kolbu spiritually. Jadi satu. Sekarang yang keempat.